ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mari pada kesempatan di malam hari ini kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah begitu banyak melimpahkan nikmat rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita di malam hari ini masih diizinkan oleh Allah untuk bermuajahah, berkumpul kembali atau bertatap muka dalam rangka thalabul ilmi. Dan semoga apa yang kita amalkan di malam hari ini benar-benar dicatat oleh Allah sebagai amal yang soleh, amal yang bisa menjadi wasilah atau mengantarkan kita bahagia baik di dunia apalagi kelak di akhirat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah memberikan bimbingan, pendidikan, teladan yang baik kepada kita semua, dan semoga kita mampu menjadi umatnya yang taat dan patuh atau mengikuti langkah-langkah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, di malam hari ini kita lanjutkan kembali yaitu kajian tafsir surat Al-Baqarah ayat 255 ya, atau yang disebut dengan ayat kursi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ini surat Al-Baqarah ayat 255 ya, atau bisa dikatakan yaitu ayat kursi. Ayat kursi ini mempunyai kedudukan yang besar di dalam Al-Quran. Insya Allah di malam hari ini kita membahas keutamaan yaitu ayat kursi. Apa saja nanti ayat kursi ya. Yang pertama, di dalam sebuah hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwa ayat kursi merupakan ayat yang paling utama di dalam kitabullah atau di dalam Al-Quran. Ya, jadi ayat yang agung, ayat yang besar. Bahkan dikatakan sebagai penghulu yaitu ayat. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad.
Haddatsana Abdur Razzaq haddatsana Sufyan an Sa'idil Jariri an Abi Salil an Abdullah ibni Rabah an Ubay wa ibnu Ka'ab anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyu ayati fi kitabillahi a'zam qala Allahu wa rasuluhu a'lam faraddaha miror thumma qala Ubay ayatul kursi qala liyahnikal ilm Abal Mundir walladhi nafsi biyadi innalaha lisana wa safatain taqattasul malika inda sakil ars. Telah menceritakan kepada kami Abdur Razzaq, telah menceritakan kepada kami Sufyan. Ini sanadnya nggih. Sanad itu yaitu napa nggih? Artinya penghubung mulai awal sampai yaitu kepada Rasulullah. Dari Sa'id Al-Jariri, dari Abu Salil, dari Abdullah ibnu Rabah, dari Ubay ibnu Ka'ab bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bertanya kepadanya. Nabi bertanya kepada Ka'ab, ayat kitabullah manakah yang paling agung? Ini tanyanya Nabi. Ubay menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nabi SAW mengulang-ulang pertanyaannya. Sebelum dijawab maka Nabi mengulang-ulang pertanyaan yang sama. Maka Ubay menjawab, ayat kursi. Lalu Nabi bersabda, selamatlah dengan ilmu yang kamu miliki, hai Abu Mundir. Demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam genggaman kekuasaannya, sesungguhnya ayat kursi itu mempunyai lisan dan sepasang bibir. Mempunyai lisan dan sepasang bibir, wasafatain, yang selalu mensucikan Tuhan yang maha kuasa di dekat pilar ars. Jadi ayat kursi itu digambarkan punya lisan dan dua pasang bibir yang senantiasa yaitu mensucikan Allah di dekat pilar ars. Ini diantaranya, maka ayat kursi ini disebut yaitu ayat yang paling agung. Itu dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Bakar. Ini sama, itu keutamaan pertama. Jadi merupakan ayat yang paling agung di dalam Al-Quran, karena isi ayat kursi itu adalah Asmaul Husna, atau tentang ketauhidannya kepada Allah. Itu ayat kursi. Terus hadis yang kedua, ini dari Abu Ya'la Al-Mausuli. Nah, ini dari Imam Ahmad. Ini panjang saya baca artinya mawon Telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Ibrahim Ad-Dawraqi. Telah menceritakan kepada kami Maisarah dari Al-Auza'i, dari Yahya ibnu Abu Kasir, dari Ubaidah ibnu Abu Lubabah, dari Abdullah ibnu Ubay ibnu Ka'ab yang menceritakan ayahnya. Nah, ini ayahnya Ubay ibnu Ka'ab Ayahnya pernah menceritakan kepadanya bahwa ia memiliki sebuah wadah besar yang berisikan buah kurma. Di rumah ada tempat yang besar yang biasanya digunakan untuk menyimpan kurma. Mungkin kalau jenengan biasa sing didamel ada beras niku napa? Lek saniki tong. Lek rumiyin niku genuk nggih. Genuk. Nah, nggih sejenis niku. Pokoknya tempat digunakan untuk menyimpan makanan pokok. Dan biasanya kurma ini, kalau misalnya digunakan untuk lama, ini biasanya dikeringkan supaya memang bertahan.
Ayahnya biasanya menjaga tong berisikan kurma itu, tetapi ia menjumpai isinya berkurang. Nah, setiap saat dijaga, nah itu berkurang. Kurmanya ini berkurang. Lek cara jenengan beras jenengan ini berkurang, mungkin diambil keblek mbuh apa lah. Nggih. Lek biasa di Indonesia niku kan biasa ngambil beras niku lah keblek. Semerap keblek nggih. Mboten. Mboten nanti menjumpai keblek napa? Oh, mboten. Keblek niku nggih, lek tasik enteng niku mek plek 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 plek. Tapi engko lek wis isine abot, blek blek. Itu tengere napa wis nggawa. Dulu di rumah saya niku enten ganggangan niku sawering dilewati. Tapi lek lewat itu biasanya berjalannya dari selatan ke utara. Nggih, iku biasa wis rondo antep. Iku biasa mibere segini nggih. Dadi sak ndukure wong enten lah. Niku biasanya, tapi saat ini mboten nate, nggih mboten nate semerap. Tur nggih beras kula mboten nate kalong. Paling kate mundut isin mbekne wong beras mek didik kok dijo. Nah, setiap saat itu berkurang. Di suatu malam dia menjaganya lagi. Tiba-tiba ia melihat seekor hewan yang bentuknya mirip dengan anak laki-laki yang baru berusia balik. Koyok hewan tapi bentuknya kayak anak laki-laki baru berusia balik, tadi belum besar, belum dewasa. Lalu aku Ka'ab bersalam kepadanya dan ia menyalami salamku, menjawab. Tadi ketika Ka'ab ini mengucapkan salam, maka dia pun menjawab. Aku bertanya, siapakah kamu, jin ataukah manusia? Tanyanya Ka'ab. Ia menjawab, jin katanya. Dia menjawab langsung terus terang, jin. Aku berkata, kemarikanlah tanganmu ke tanganku. Jadi tangan ini napa nggih disuruh kayak orang salaman niku lho nggih, ke tanganku. Maka ia mengulurkan tangannya ke tanganku. Ternyata tangannya itu seperti kaki anjing. Tangannya itu seperti kaki anjing. Berarti nggih, kaki anjing niku kan nggih mboten beda nggih, kaya dene kakinya kucing ngeten niku hampir sama. Ngoten nggih. Tapi niki digambarkan kayak kakinya anjing. Niku nggih. Begitu pula bulunya. Nah, dia pun berbulu. Lalu aku berkata, apakah memang demikian bentuk jin itu? Nah, ini katanya Ka'ab, apa ngono bentuk jin itu? Ia menjawab, kamu sekarang telah mengetahui jin. Berarti bentuk jin ya kayak ngeten niku. Nggih, itu yang diketahui oleh Ka'ab. Di kalangan mereka tidak ada yang lebih kuat daripada aku, kata jin itu. Pokoknya tidak ada orang atau jin yang paling kuat kecuali jin yang saat itu datang ke rumah Ka'ab. Itu nggih. Aku bertanya. Nah, ini Ka'ab bertanya, apa yang mendorongmu berbuat demikian? Maksudnya, kenapa kamu kok mencuri kurma? Apa yang mendorongmu? Itu nggih. Ia menjawab, jinnya menjawab, telah sampai kepadaku, ini maksudnya informasi, bahwa kamu adalah seorang manusia yang suka bersedekah, katanya. Jin itu mendengar bahwa Ka'ab itu suka bersedekah. Maka kami ingin memperoleh sebagian dari makananmu. Cuman sayangnya tidak izin. Dia langsung mengambil, atau dengan kata lain berarti mencuri. Lalu ayahku Ka'ab berkata kepadanya, hai, apakah yang dapat melindungi kami dari gangguan kalian? Langsung dia Ka'ab ini bertanya kepada jin, kalau begitu apa yang bisa melindungi yaitu dari gangguanmu supaya tidak dicuri, yaitu apa? Makanan atau kurma. Jin itu menjawab, ayat ini. Nah,
yakni ayat kursi, kata jin. Ayat ini yaitu ayat kursi. Pada keesokan harinya Ka'ab berangkat menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menceritakan hal itu kepadanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, benarlah apa yang dikatakan oleh si jahat itu, maksudnya si jin itu memang benar. Kalau kamu ingin dilindungi hartamu dari segala macam kejahatan baik jin dan manusia, maka bacakanlah ayat kursi. Nggih, mbok menawi enten sing duwike kok gampang ilang. Nggih. Lah niku ketika meletakkan itu bacalah ayat kursi. Ten mriki osum toyol tah mboten sih? Mboten nggih. Paling kademen ten mriki toyol. Nggih. Lek ten gen-gen mriko, gen kula mriko niku kadang-kadang tasih enten. Nggih, jenis toyol. Toyol niku kaya lari alit ngoten tapi gundul ngoten nggih. Nah, niku toyol sing biasa iku kemalan juga duit. Atau jenis-jenis napa nggih diarani pesugihan, yang lain itu juga ada, nggih. Mungkin bentuknya kayak anjing, mungkin bentuknya yang lain. Atau bahkan uang kembali. Uang kembali itu juga ada. Makanya kalau jenengan ini berdagang atau mungkin menyimpan uang di rumah, maka diusahakan dibacakan yaitu ayat kursi. Nah, ini insya Allah jin atau manusia tidak mampu untuk mengambil ini karena sudah dijaga oleh Allah, yaitu melalui para malaikat yang diutus oleh Allah. Jangan khawatir, akan tetapi tetap harus diikhtiarkan. Ojo dumeh weh maca ayat kursi duwike dikleler-klelerno. Wis gak apa-apa lah wong wis tak wacana ayat kursi, engko wis gak ono sing njukuk. Ya dijukuk. Nggih, maksudnya antara doa dan ikhtiar itu harus seimbang. Oma atau rumah yang sudah dibacakan ayat kursi tidak akan dimasuki oleh jin atau manusia yang jahat. Tibain jenengan lunga dadak gak dikancing diblak omahe. Lemarine ya diblak, ya entek kabeh. Artinya tetap ikhtiar kita lek budal nanti ya mungkin dikancing lah omahe, paling boten diinep. Nggih. Terus mungkin tempat napa penyimpanan harta yang dianggap itu yaitu berharga. Nah, harta yang berharga itu bisa berupa surat penting atau mungkin bentuk uang atau mungkin emas, intan dan lain sebagainya. Ini kan termasuk yaitu harta yang penting, yang berharga. Maka kita usahakan ketika kita keluar, ya kita kunci rumah kita, pintu kita. Itu nggih. Ndak boleh misalnya dibacakan ayat kursi setelah itu ditinggal diblak, duwike diecer-ecer. Wis tak wacana ayat kursi gak ono sing njukuk. Nggih. Setan sing gak ketok niku mboten njukuk. Tapi setan sing ketok-ketok keluyuran niku ya njukuk. Nggih, setan sing nggawa tas niku lho. Nah, iku sing bondo njukuk. Jukoki. Artinya antara ikhtiar, nggih, ikhtiar dan doa ini memang harus seimbang. Tuh nggih. Jenengan nek badhe dagang jenengan bacakan ayat kursi biar tidak ada uang kembali. Enten lho nggih. Blonjo 10.000 susuke 90.000 dhuwit 100.000 iki balik. Dhuwit 100.000 iki balik. Itu ada nggih. Dan itu biasanya kesana kemari nggih mek niku tok. Sekarang beli di sini, besok di sana, besok di sana. Tukune biasa titik dhuwit 100.000 ya 10.000 lah. Sesuk 90.000. Engko lek ditinggal nah nyengkre duit iku balik atau kembali. Nah ini jenis-jenis setan
yang demikian itu kita harus tetap yaitu apa, berikhtiar, selain memang disimpan juga harus kita bacakan doa. Dan ini pertama yang mengajarkan itu adalah jin yang paling kuat. Berarti kelemahannya jin itu ketika dibacakan ayat kursi maka dia tidak akan mampu menembus, menembus rumah, menembus tempat kita menyimpan yaitu harta. Maka secara luas ini bisa digunakan ayat kursi. Kalau jenengan misalnya nyambangi tanduran sampean itu mumet tok, bacakan ayat kursi. Insya Allah Allah akan tetap melindungi. Mungkin saat itu musim hama, musim tikus dan lain sebagainya. Kalau kita bacakan, insya Allah aman-aman saja, akan dilindungi oleh Allah. Itu nggih. Nah, itu salah satunya, yaitu di antara keutamaan ayat kursi adalah untuk menjaga diri kita, harta kita dari kejahatan jin ataupun manusia. Cuman yang perlu menjadi catatan Bapak Ibu, ketika kita berdoa itu harus benar-benar yakin kepada Allah. Karena saya pernah saya itu kan begini, ada orang itu entah manggil saya, katanya uangnya itu hilang. Dalam 1 bulan itu hilangnya insya Allah sekitar 3.500.000 1 bulan. Terus saya sarankan kalau misalnya meletakkan uang dibacakan ayat kursi. Loh empun, kula wacakno berkali-kali ku hilang. Masih hilang saja. Ini yang salah bukan ayat kursinya, tapi sebenarnya yang baca ini kadang-kadang kurang yakin. Sehingga lek wong Jawa ngarani berdoa tapi gak sepiro mandi mergo mboten yakin, atau tidak pernah ibaratnya diasah. Ayat itu kalau sering dibaca, sering digunakan, lek saya gambarkan bagaikan pisau yang setiap hari diasah. Pada saat digunakan itu mesti tajam. Tapi lek ndak pernah diasah, ini biasanya tumpul. Koyok jenengan lek nggak ada napa nggih pedang sing mboten nate diasah. Gak tahu dinggo setahun ditokno pisan, pas dinggo mbacok. Nah, mboten makan. Wong setahun nemek pisan ngasai. Tapi coba lek setiap hari jenengan asah, pagi diasah, sore diasah, maka otomatis senjata itu atau pedang itu akan tajam. Doa juga begitu. Semakin sering dibaca, ayat semakin sering dibaca, maka insya Allah dengan keyakinan yang sungguh 100% kepada Allah, maka akan mudah dikabulkan oleh Allah. Itu nggih. Jadi waktu niku tiyang niku empun kula wacaaken. Nah, akhirnya kula digengken macaaken. Nggih, akhirnya mboten namung napa ayat kursi, tapi saya lengkapi dengan ayat yaitu ru'yah. Nggih, saya ru'yah nggih sekalian rumahnya, dan alhamdulillah setelah itu tidak ada yang hilang. Nggih, tidak ada yang hilang. Atau kalau misalnya baca ayat kursi jangan sekali. Nggih. Sekali juga bisa, tapi lebih banyak lebih bagus. Misalnya 3. Nggih. Kok jika mempan dibaca sampai 7 kali. Pokoknya hitungannya insya Allah ganjil, karena ganjil itu adalah angka yang disukai oleh Allah. Allah itu ganjil dan suka yang ganjil. Ngoten nggih. Nah, silakan, yaitu apa artinya digunakan atau yaitu dimanfaatkan ayat kursi ini dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di rumah dibaca pagi sehabis subuh, dibaca sore sehabis
maghrib. Itu nggih, untuk memberikan perlindungan diri kita, rumah kita, agar rumah kita tidak dimasuki oleh jin atau manusia yang jahat. Itu nggih. Terus hadis yang ketiga, ini dari jalur yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nah, ini nggih, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ja'far, telah menceritakan kepada kami Utsman ibnu Itab, yang menceritakan bahwa ia pernah mendengar Abu Salil menceritakan hadis berikut. Ada seorang laki-laki dari kalangan sahabat Nabi yang menceritakan hadis kepada orang-orang hingga banyak orang yang datang kepadanya. Lalu lelaki itu naik ke loteng sebuah rumah dan menceritakan hadis dari tempat itu, saking banyaknya nggih, kepada orang banyak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajukan pertanyaan kepada laki-laki itu, ayat Al-Quran manakah yang paling agung? Lelaki itu menjawab, Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Yang dimaksud adalah ayat kursi. Laki-laki itu melanjutkan kisahnya. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tangannya di antara kedua pundakku, pundakku, dan aku merasakan kesejukan di antara kedua susuku. Jadi di demok sing mburi itu terasa dingin di depannya teniki. Terasa dingin, merasakan kesejukan tangannya menembus sampai ke bagian di antara kedua pundakku. Lalu Nabi bersabda, selamatlah dengan ilmumu hai Abu Mundir. Ini sama dengan itu nggih. Jadi termasuk ayat yang agung. Hadis selanjutnya yaitu dari Anas radhiyallahu anhu. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Haris, telah menceritakan kepada kami Salamah ibnu Wardan, bahwa sahabat Anas ibnu Malik pernah menceritakan hadis berikut kepadanya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada salah seorang laki-laki dari kalangan sahabatnya, seorang laki-laki dari kalangan sahabatnya. Untuk itu beliau bertanya, hai fulan, apakah kamu sudah nikah? Apakah kamu sudah kawin? Ini berarti jejaka yang ditanya. Laki-laki itu menjawab, belum, karena aku tidak mempunyai biaya untuk nikah atau untuk kawin. Ada pemuda ditanya oleh Nabi, apakah kamu sudah nikah? Belum ya Rasul, karena saya tidak punya biaya. Karpe yo nikah tapi tidak punya biaya. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, bukankah kamu telah hafal Qul huwallahu ahad atau surat Ikhlas? Lelaki itu menjawab, memang benar. Nabi bersabda, seperempat Al-Quran. Bukankah kamu hafal Qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas? Nggih ya Rasul, itu pahalanya sama dengan seperempat Al-Quran. Itu nggih. Nah, apa hubungannya dengan pertanyaan ketika sahabat laki-laki ditanya, apakah kamu belum kawin? Belum, karena tidak punya biaya. Nah, apa hubungannya dengan yaitu surat Ikhlas ini? Ini para ulama sepakat bahwa ayat Al-Quran yang dibaca itu bisa digunakan untuk mahar nikah. Jenengan pernah dengar mboten? Nikah misalnya nggih, maharnya yaitu membaca surat Ar-Rahman, membaca surat Yasin. Tapi kaya elek napa nggih, wanita perempuan sakniki kok kathik njaluk diwacana ayat Quran iki kok jarang yo. Mboten purun. Meskipun itu bisa digunakan, akan tetapi yang paling utama itu sebenarnya adalah harta. Ini adalah bagi orang-orang yang memang tidak punya kemampuan, tidak punya biaya maksudnya untuk nikah,
maka boleh menggunakan yaitu bacaan ayat Quran. Misalnya dengan membaca surat Ikhlas 3 kali. Sah? Ya sah. Atau lek misalnya gak duwe yo golek kawat lah, tuku kawat mari ngono terus diplengkerno tinggo ali. Kira-kira tiang estri purun ta mboten nggih? Oh mboten. Mboten purun. Lah zaman Rasulullah itu ada loh nggih sahabat sing nikah gak duwe apa-apa akhirnya duwe kawat iku diplengkerno. Diumetno manten kon diukur drijine sing estri niku dinggo makar. Lah si wanita niki nggih nrimo wong ancene ya cinta ya. Mungkin lek enten tiyang estri sing kaya ngoten niku empun kathik dipaido ibu-ibu. Engko ndang biasa tiyang estri kan maido. Oh, awakmu kok diregani karo kawat diplengker. Diplengker. Lek kaya sakniki kok mboten pantes. Itu bagi orang-orang yang tidak mampu. Artinya begini Bapak Ibu, seandainya ada orang yang tidak mampu, itu pun bisa digunakan untuk mahar. Ngoten nggih? Untuk lek jenengan ngarani napa? Mahar niku. Nggih, sanes penisit lho nggih. Penisit itu pemberian nggih, mut'ah, pemberian secara rela. Biasanya lek ngelamar niku dimai kadang ali-ali pakaian utawa dimai mobil nggih niku peniset, tapi sing mahar niki diberikan ketika akad nikah. Itu nggih ketika akad nikah. Lah atau kadang-kadang dengan menggunakan Al-Qur'an nggih, seperangkat alat sholat dan Al-Qur'an. Aslinya Al-Qur'an itu ngeten Bapak Ibu, bukan hanya diberikan Al-Qur'an itu tok. Aslinya kalau ada suami yang memberikan Al-Qur'an berarti dia siap membina ngajari istrinya untuk baca Qur'an. Aslinya niku mboten sekedar formalitas nggih, seperangkat alat sholat dan Al-Qur'an. Iku nggih, seperangkat alat sholat niku biasa nggih sajadah, mukena niku nggih. Engko ndang jenengan njuk sak bayang-bayange sak amben-ambene pisan misale. Nah, itu seperangkat alat sholat bisa, apapun bisa nggih. Yang penting kedua belah pihak itu adalah ikhlas. Itu terpenting nggih. Terus juga di dalam mahar itu tidak boleh memberatkan si calon suami atau si suami. Itu nggih. Ndak punya tapi kudu misalnya mas kawine nggih, misalnya mobil nopo ngoten nggih. Nah, niku lek misalnya mboten mampu ya mboten usah, karena tujuannya adalah ibadah bukan memberatkan. Niku nggih. Lek enten tiang istri sing kaya ngono njaluk kudu iku biasa rontok napa? Matre lek jare wong sakniki niku. Nggih. Artinya harus bisa melihat kemampuan calon suami. Jarene ya dolen sawahmu sih, jare ana sawah titik kongkon ngedol tinggo mahar. Mari nikah tolah toleh lah nandur gane sinten wong karek didik didol pisan. Nah, itu akhirnya sengsara di akhirnya. Terus mahar itu juga sebenarnya tidak boleh dimakan oleh suami kecuali kalau memang istri itu mengizinkan. Makanya lek tiyang sian niku mahare iku wis entekno dhewe jaring. Padahal di dalam agama boleh dimakan suami kalau memang istri mengizinkan. Misalnya jenengan mendapatkan mahar 25 juta atau 50 juta, setelah itu habis nikah, selesai nikah ternyata tidak punya modal. Setelah itu daripada hutang, maharnya diberikan kepada suami. Ini saja
digunakan untuk berdagang, tidak apa-apa. Kalau memang istri itu mengizinkan. Kalau tidak mengizinkan, ya tidak boleh. Niku. Tapi apa tega ada suami yang kesana kemari mencari modal, sedangkan istri punya, tapi tidak boleh. Itu biasanya itu enggak tega. Nggih. Nah itu. Jadi Nabi bertanya, apakah kamu enggak hafal dengan surat Al-Ikhlas? Iya, katanya laki-laki itu hafal. Dia menjawab, memang benar. Nabi bersabda seperempat Al-Quran. Nabi SAW bertanya, bukankah kamu telah hafal Qul ya ayyuhal kafirun atau Al-Kafirun? Laki-laki itu menjawab, memang benar. Nabi SAW bersabda seperempat Al-Quran, rubu'ul Quran. Jadi Qul ya ayyuhal kafirun itu juga pahalanya memadai, yaitu seperempat Al-Quran. Nabi SAW bertanya, bukankah kamu telah hafal Idza Zul atau Al-Zalzalah? Laki-laki itu menjawab, memang benar. Nabi bersabda seperempat Al-Quran. Nabi bertanya, bukankah kamu hafal Idza Jaa Nasrullah? Atau An-Nasr? Lelaki itu menjawab, memang benar. Nabi bersabda seperempat Al-Quran. Nabi bertanya, bukankah kamu hafal ayat kursi, yaitu Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia? Lelaki itu menjawab, memang benar. Nabi bersabda seperempat Quran. Jadi ayat kursi itu bila mana dibaca, pahalanya memadai sebanding dengan yaitu seperempat Al-Quran. Kenapa kok itu seperempat Al-Quran? Karena Al-Quran itu terbagi 4. Pertama yaitu tentang hukum, itu tentang hukum. Terus tentang sejarah atau kisah, terus tentang janji dan ancaman, yang terakhir tentang tauhid. Jadi Quran itu dibagi 4. Kalau misalnya ayat-ayat yang memuat tentang tauhid, maka itu sama dengan seperempat Al-Quran, termasuk ayat kursi, karena ayat kursi ini adalah termasuk memuat yaitu Asmaul Husna. Itu loh nggih. Oleh karena itu Nabi mengatakan ayat kursi rubu'ul Quran, yaitu sama dengan yaitu seperempat Al-Quran. Nah, ini riwayat dari Imam Ahmad telah menceritakan kepada kami, Waqi' ibnu Jarrah telah menceritakan kepada kami, Al-Mas'udi telah menceritakan kepadaku Abu Umar Ad-Dimaski dari Ubaid ibnul Khoskhos dari Abu Dzar radhiyallahu anhu yang menceritakan hadis berikut. Aku datang kepada Nabi SAW yang saat itu berada di dalam masjid. Lalu aku duduk, maka beliau bersabda, "Hai Abu Dzar, apakah kamu telah sholat?" Aku menjawab, "Belum." Nabi bersabda, "Bangkitlah dan sholatlah." Aku bangkit dan sholat, kemudian duduk lagi. Maka beliau bersabda, "Hai Abu Dzar, mohonlah perlindungan kepada Allah dari kejahatan setan-setan manusia dan jin." Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah setan ada yang berupa manusia?" Itu nggih. Jadi tanyanya, apakah ada setan yaitu dari manusia? Nabi SAW menjawab, iya. Nah, berarti ada nggih setan dari manusia. Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah dengan sholat?" Beliau menjawab, "Sholat merupakan sebaik-baik tempat. Barang siapa yang ingin sedikit melakukannya, ia boleh mengerjakannya sedikit. Dan barang siapa yang ingin mengerjakan banyak, maka ia boleh mengerjakan banyak." Itu sholat. Maksudnya ngeten, sholat ini bukan yang wajib. Kalau wajib sudah paten, sudah paten. Lah sholat sunnah itu terserah, mau mengerjakan banyak sedikit monggo. Ada sunat mutlak dan lain sebagainya.
Pokoknya sholat sunnah saja 2 rakaat, salam 2 rakaat, salam 2 rakaat, salam monggo. Nggih, sholat rawatib sudah tentu, sholat tahajud sudah tentu, sholat duha sudah tentu. Selain itu bisa mau bepergian sholat 2 rakaat. Nggih. Terus misalnya lagi setelah wudhu sholat 2 rakaat. Bisa dikerjakan banyak sedikit, nah itu bisa. Maka ia boleh mengerjakan banyak. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah dengan ibadah puasa? Beliau menjawab, puasa adalah fardu yang pasti diberi balasan pahala dan di sisi Allah ada pahala tambahan. Nah, itu puasa. Jadi kalau puasa itu yang memberikan pahala itu langsung tanpa perantara. Allah langsung yang memberikan. Itu nggih. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah dengan sedekah? Nabi menjawab, pahalanya dilipat gandakan dengan penggandaan yang sangat banyak. Kemarin sudah diterangkan nggih. 100 sampai 700 bahkan sampai yaitu 2000 dan lain sebagainya, karena dasarnya ayat itu dilipat gandakan nggih. Aku bertanya, wahai Rasulullah, sedekah manakah yang paling afdol? Beliau menjawab, jerih payah dari orang-orang yang miskin. Berarti hasil keringat sendiri itu adalah yaitu lebih afdol. Atau sedekah kepada orang fakir dengan sembunyi-sembunyi. Sedekah kepada orang fakir yang membutuhkan, tapi kalau bisa tidak diketahui oleh orang lain, diam-diam. Tapi kaya elek sakniki mboten usum nggih, diam. Mari sedekah, nah update status. Alhamdulillah di pagi hari ini bisa sedekah. Hati-hati nggih, hati-hati nggih. Jadi nanti bisa-bisa tidak mendapatkan pahala. Aku gak kondo-kondo tapi didamel status tambah sing delok sak donya lah lek status niku. Mboten trima tanggane. Kadang tanggane mboten semerap mergo gak duwe HP. Sing ngeruh napa? Tiang lintu. Hati-hati nggih. Kalau memang itu digunakan untuk contoh agar dicontoh masyarakat, monggo. Tapi tadi, nggih, yang terbaik adalah dengan sembunyi. Apakah terang-terangan boleh? Boleh, tidak apa-apa. Nggih, sedekah siang hari, malam hari, dengan sembunyi, dengan terang-terangan boleh. Tapi kalau terang-terangan harus berhati-hati. Niatnya yang harus dijaga. Aku bertanya, wahai Rasulullah, nabi manakah yang paling pertama? Beliau menjawab, Nabi Adam. Itu nabi pertama. Aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah Adam adalah seorang nabi atau rasul? Nabi menjawab, ya, dia adalah seorang nabi yang diajak bicara secara langsung oleh Allah. Itu Nabi Adam. Yang kedua adalah Nabi Musa. Yang ketiga adalah Nabi Muhammad. Diajak bicara langsung, tapi tidak bisa melihat wajah Allah. Ada tabir yang tidak bisa melihat, yaitu wajah Allah. Aku bertanya, wahai Rasulullah, berapa jumlah para rasul? Nabi menjawab 300 lebih belasan orang. Pokoknya di atas 300, jumlah yang banyak. Dan lain waktu disebutkan lebih 15 orang. Berarti 315. Aku bertanya, wahai Rasulullah, ayat apakah yang paling agung di antara yang diturunkan kepada engkau? Beliau menjawab, ayat kursi, yaitu Allah tiada Tuhan melainkan Dia yang hidup kekal dan terus menerus. Ini keterangannya bahwasanya ayat kursi ini adalah ayat yang paling agung. Itu nggih. Nah, itulah diantara keutamaan-keutamaan. Sebenarnya ini masih banyak nggih. Di antaranya, Bapak Ibu, siapa yang membaca ayat kursi setelah sholat fardu, maka tidak ada yang bisa menghalangi dia untuk masuk surganya Allah, kecuali kematian. Oke. Jadi kalau sehabis
napa salat fardu ini diusahakan dibiasakan untuk membaca ayat kursi. Biasanya gandengannya kalau di dalam hadis itu selain subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33 untuk memenuhi agar kita seandainya tidak bisa sedekah infak mampu yaitu menandingi amalan atau sedekah orang-orang yang kaya itu dibaca. Jadi ditambah la ilaha illallah wa la syarikalah laul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah itu dibaca ayat kursi, terus dibaca surat Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kalau maghrib dibaca 3-3, Al-Ikhlas 3, Al-Falaq 3, An-Nas 3. Kalau subuh juga demikian sama. Selain maghrib dan subuh, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas hanya dibaca satu. Niku hadisnya, nggih insyaallah niku sahih. Itu diantaranya, nggih. Dan masih banyak yaitu kelebihan-kelebihan keutamaan ayat-ayat kursi. Yang terpenting kita biasakan membaca ayat kursi di waktu pagi maupun yaitu sore atau yaitu setelah subuh atau setelah maghrib. Insya Allah ketika kita baca itu maka kita akan dilindungi oleh Allah sepanjang malam kalau bacanya sore, tapi kalau pagi sepanjang siang dilindungi oleh Allah dari kejahatan jin ataupun manusia. Nggih, inilah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu nggak usah golek sabuk. Lah enten to kepingin niku golek sabuk, kepingin niku dilebokno napa ngoten nggih ben gak diganggu. Nah, Allah dan Rasulnya sudah mengajarkan ayat kursi, surat Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Jin yang paling kuat pun tidak mampu untuk menembus itu. Kenapa kita tidak mau berdoa dengan ayat yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya? Itu biasanya enggak begitu percaya dengan doanya, mesti mencari orang lain. Akhirnya diberikan syarat dan ini dan itu nggih. Jadi di dalam Islam itu sudah lengkap doanya, tinggal kita mau ataupun tidak. Nggih, monggo selain doa bisa dilindungi oleh Allah dari segala kejahatan jin dan manusia, maka doa itu adalah ibadah. Biar kita tidak disestempel oleh Allah orang yang sombong, makanya kita senantiasa berdoa kepada Allah karena kita merasa bahwa diri kita itu lemah, tidak mampu apa-apa kecuali Allah mengizinkan. Saya kira cukup itu nggih yang bisa sampaikan di malam hari ini nggih tentang keutamaan ayat kursi. Insya Allah untuk berikutnya itu nanti kita membahas tentang tafsirnya ayat kursi. Marilah di malam hari ini atau kajian di malam hari ini kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.